Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-9 dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan pada kita semua nikmat-nikmatnya, sehingga pada hari ini dan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, yang kemudian insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan salat tarawih. Sebagaimana pada malam-malam sebelumnya, melanjutkan pembacaan dari kitab Tadabbur Surat Al-Qasas karya Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar hafizahullah. Dan kita sudah masuk pada ayat yang ke-7 dari surah ini. Tidak mengapa saya bacakan ulang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan, maksudnya ilhamkan, kepada Ibu Musa agar hendaklah Anda menyusuinya, dan jika Anda mengkhawatirkannya maka lemparkanlah dia ke sungai, dan jangan takut dan jangan pula khawatir dan jangan pula bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan akan menjadikannya sebagai rasul di antara para rasul. Nah, dalam ayat ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, dan kita sudah dengarkan sebelumnya bagaimana Fir'aun melakukan penindasan kepada Bani Israel, yaitu dengan cara yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, membunuh anak laki-laki mereka, ya, berdasarkan hasil informasi dari penyihir bahwa akan ada seorang anak yang dilahirkan dari kalangan Bani Israel ini yang akan menjadi perusak dan penghancur tahtanya dan kekuasaannya. Maka setiap anak laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh, ya. Adapun anak wanita maka dibiarkan hidup. Kisahnya mungkin kita sudah dengarkan, ya, bagaimana Ibu Musa melemparkan anaknya ke sungai Nil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya. Jadi sini wa auhayna, mewahyukan maksudnya adalah mengilhamkan.
Ya, diilhamkan kepada ibu Musa agar supaya melemparkan ya, si bayi yaitu Musa alaihissalam ke sungai ya, jika ibu ini merasa khawatir padanya. Jadi pertama diperintahkan untuk menyusuinya, tetapi karena khawatir maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya untuk melemparkannya. Nah, di sini bukan wahyu sebagaimana kepada para nabi-nabi dan rasul, karena ya, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan wanita. Tapi maksud daripada wahyu di sini adalah ilham. Maksudnya adalah ilham, yaitu sesuatu yang langsung diberikan petunjuk kepada hati seseorang untuk melakukan petunjuk tersebut tanpa ada usaha-usaha sebelumnya, tanpa ada pengetahuan sebelumnya. Jadi ini berbeda dengan firasat. Ya, kalau firasat itu berdasarkan, ya bisa jadi berdasarkan pemahaman sebelumnya atau pemikiran sebelumnya. Ya, firasat. Ya, misalnya seseorang memiliki firasat bahwasanya akan terjadi sesuatu di jalan ini sehingga dia mengambil jalan yang lain. Nah, ini mungkin dari ada tanda-tanda yang dia lihat atau ada perasaan yang dia rasakan. Nah, ini firasat. Sementara ilham adalah sesuatu yang langsung diberikan ya ke dalam hati seorang berupa petunjuk ya, yang menyingkapkan perkara-perkara gaib ya, atau sesuatu yang akan datang. Jadi kata wahyu di sini bukan berarti adalah wahyu kenabian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan kepada lebah sebagaimana dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah anittakhidhi ya, untuk menjadikan dari di gunung-gunung dan pohon-pohon itu sebagai buyutan, sebagai rumah. Nah, di sini bukan berarti wahyu kenabian, tapi adalah ilham. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, beberapa pelajaran tadabbur dari ayat ini disebutkan oleh Syekh penulis. Yang pertama mungkin sudah dibacakan dan sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua adalah wa auhallahu ta'ala ila ummi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibu Musa. Wal murad bil wahyi huna, dan yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah al-ilham. Yang kita sebutkan tadi, ilham. Wa huwa waridun turafihil maslahah. Dan hal itu bisa terjadi namun berdasarkan maslahatnya di dalamnya. Wa yansharihu lahu sadru. Dan dengan ilham ini maka dada pun menjadi lapang, ya, maksudnya menjadi tenang. Bal qad la yastati'ul mar'u daf'ahu, dan bisa jadi seseorang tidak mampu untuk menolaknya. Artinya dia datang tiba-tiba spontan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan seseorang, mengilhamkan seseorang petunjuk. Dan terkadang dia tidak bisa menolaknya. Artinya datang secara spontanitas, menunjuki dia, mengilhamkan dia sesuatu untuk dia lakukan. Dan ini adalah salah satu di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya, sebagaimana misalnya di dalam umat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada muhaddatsun, ada orang-orang yang mendapatkan ilham, mulhamun. Ya.
Kata Rasulullah SAW, kalau terdapat orang-orang yang mendapatkan ilham di umat ini, maka dialah Umar bin Khattab. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana Umar radhiyallahu taala anhu sebelum ada wahyu, beliau mengucapkan kebenaran yang kemudian datang dan turun wahyu membenarkannya. Dan ini adalah ilham. Ya, ini adalah merupakan ilham. Ya, sebagaimana misalnya ketika Umar bin Khattab memberikan instruksi kepada Sariyah, ya pemimpin perang pada saat itu, untuk berlindung ke balik gunung. Ini juga adalah merupakan karamah dan juga adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau tanpa ada usaha-usaha sebelumnya, tanpa ada pemikiran atau misalnya kajian, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut ke dalam hatinya. Nah, ini yang didapatkan oleh Ibu Musa alaihissalam. Walil ilhamil haq dalail wa alamat. Ilham yang hak itu, yang benar itu, memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda, ya, agar supaya dikatakan bahwasanya ini adalah ilham yang Allah berikan kepada seseorang. Karena di sini ada beberapa hal yang berbeda, ya. Kita sudah sebutkan tadi firasat, kemudian ada ilham, kemudian ada sihir, ya, dan perdukunan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwasanya ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang mengilhamkan kepadanya kebenaran dan petunjuk, dengan ramalan, perdukunan dan sihir? Nah, di sini beliau mengatakan ada ciri-cirinya untuk bisa kita membedakannya. Minha, diantaranya adalah ma'rifatu sahibihi bisidqi. Orang yang mendapatkan ilham ini adalah orang yang dikenal sebagai orang yang jujur, ya, dikenal sebagai orang yang jujur. Wal istiqamah, dan orang yang komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang istiqamah, orang yang multazim, ya, yang komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan sesuatu, ya, lalu dia mengklaim bahwasanya dia mengetahui atau diilhamkan kepadanya sesuatu tentang apa yang akan terjadi untuk esok hari atau di waktu yang akan datang, maka kita lihat, ya, dia adalah orang soleh, orang bertakwa, orang yang komitmen dengan sunnah atau tidak. Kalau dia adalah orang yang komitmen dengan sunnah, maka ini adalah ilham. Tapi kalau dia misalnya sholat 5 waktunya tidak dijaga, ya, sholatnya misalnya tidak dengan berjamaah, sering melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, maka ini adalah ramalan-ramalan dari syaitan, ya, merupakan ramalan-ramalan yang dibisikkan oleh syaitan. Kemudian wa muwafaqatul mulham bihi lisyariah, bahwasanya orang yang diberikan ilham ini senantiasa sesuai dengan syariat, ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya. Fala yakunu tasyri'an jadidan, maka ketika diilhamkan sesuatu lalu dia mengabarkan kepada orang lain, apa yang dikabarkan itu harus sejalan dengan syariat, bukan sesuatu hal yang baru yang berlawanan dengan syariat. Ya, misalnya dia mengatakan, ya, barusan saya mendapatkan petunjuk, ya, tiba-tiba saya merasakan dalam hati saya seakan-akan dibisikkan, diberikan petunjuk, ya, misalnya untuk menjamak sholat di waktu mukim. Katanya dia mengatakan, saya rasakan ada petunjuk bahwasanya kita menjamak sholat saja sekarang. Ya, padahal tidak ada sebab-sebab dibolehkannya untuk menjamak sholat. Ya, dia tidak dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan hujan, bukan dalam keadaan musafir, ya, bukan dalam keadaan genting. Begitu saja dia mengatakan. Atau misalnya dia mengatakan, saya mendapatkan petunjuk ilham bahwasanya
boleh misalnya melakukan perbuatan maksiat, ya misalnya minum khamar, ya berjudi dan seterusnya. Nah, ini bukan ilham. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan karena tidak sesuai dengan syariat. Karena ilham ini tidak akan bertentangan dengan syariat. Dia sejalan dengan syariat. Wa huwa karamatun minallahi ta'ala. Dan ilham ini adalah merupakan bentuk karamah. Ya, bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan liman syaa min ibadihi as-shadiqin, bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya yang jujur. Wa huwa yakhtalifu an da'awa as-saharati wal kahanah. Nah, wa huwa yakhtalifu an da'awa as-saharati wal kuhan. Dan hal ini berbeda dengan klaim-klaim yang disebutkan oleh para tukang sihir dan juga para dukun-dukun peramal. Nah, jadi berbeda antara ilham dengan apa yang diklaim oleh para tukang sihir dan juga peramal. Yang berikutnya, fil ayati khabarani wa amrani wa nahyani wa bisyaratani. Dalam satu ayat ini terdapat dua berita, dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Jadi semuanya ada 8 ya. Ada dua berita, kemudian ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua kabar gembira dalam satu ayat. Fal khabarani, adapun dua berita ini, yaitu yang pertama, wa auhayna ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada Musa, ibu Musa, kami mengilhamkan kepada ibu Musa. Ini informasi, berita yang pertama. Berita yang kedua, fa idza khifti alaihi, jika engkau wahai ibu Musa khawatir kepadanya. Jadi ini berita. Ya, berita dari Allah bahwasanya pada saat itu ibu Musa merasa khawatir atas keselamatan anaknya. Merasa khawatir kalau tetap bersamanya akan ditangkap oleh tentara dan pasukan Musa lalu menyembelihnya. Nah, ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang keadaan hati ibu Musa. Jadi ini dua berita. Wal amran, adapun dua perintah. Yang pertama adalah an ardi'ih, perintah kepada ibu Musa untuk menyusui Musa alaihissalam. Perintah yang kedua, fa'alqihi fil yam, lemparkanlah dia, hanyutkanlah dia ke sungai. Ini perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Musa. Adapun dua larangan, wan nahyani wala takhafi wala tahzani. Larangan yang pertama, jangan khawatir. Kemudian larangan kedua, larangan untuk bersedih. Jadi jangan khawatir dan jangan bersedih. Wal bisyaratani, dua kabar gembira adalah inna radduhu ilaiki, kami niscaya akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Ya, dikembalikan Musa kepada ibunya. Kemudian yang kedua, waja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya di antara para rasul-rasul. Nah, jadi di sini ayat yang singkat tetapi mengandung dua berita, ya, mengandung dua perintah, dua larangan, dan dua kabar gembira. Ya, dengan ayat yang pendek ini mencakup 8 hal. Ya. Nah, maka kata beliau, fahawat hadhil ayatul qasirah dzalika kullah. Ayat yang ya, kalau kita lihat ini pendek dari susunannya, pendek tetapi telah mengandung 8 hal tadi ya, kesemuanya yang disebutkan tadi. Mimma yadullu ala annahu kalamullahi ta'ala al-mu'jiz fi balaghatihi 'anil ityani bimithlihi. Ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang mampu mendatangkan ayat yang seperti ini.
pendek tetapi mengandung ya sangat luas. Ada berita, ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira. Ya. Padahal sangat ringkas, tapi mengandung 8 hal ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang tidak ada yang mampu ya siapapun melakukan hal tersebut. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang hal tersebut dan menantang siapa saja dari manusia. Ya. Siapa saja dari manusia untuk mendatangkan Al-Quran seperti ini. Ya, mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran ini yang di dalamnya terdapat kata-kata yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat luas dan juga tidak terdapat kebatilan di dalamnya dan juga tidak terdapat kontradiksi dari ya dalam ayat-ayatnya. Nah, dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau mengilhamkan kepada Ibu Musa ya, agar supaya menyusuinya, artinya ya, ketika perintah ini dilakukan oleh Ibu Musa, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bahwasanya jika disusui dan tidak dilemparkan maka Musa akan tetap selamat. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Musa akan menjadi rasul, ya, akan menjadi nabi dan rasul yang akan menghancurkan kekuasaan dan kerajaan Fir'aun. Ya, jadi kalau kita mau mengandai-andai, seandainya tetap disusui dan tidak dilempar, tetap Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dengan cara Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi kita ketahui bahwasanya di antara iman terhadap takdir adalah mengimani ilmu Allah yang mencakup ilmu Allah tentang sesuatu yang telah terjadi. Dan ilmu Allah tentang apa yang sedang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang keempat adalah ilmu Allah tentang sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Sama dengan ini. Diperintahkan untuk menyusui Musa alaihissalam. Tapi Ibu Musa memilih untuk menghanyutkannya ke sungai. Ya. Seandainya disusui, ya, ini sesuatu yang tidak terjadi, maksudnya tidak dilakukan. Seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi seandainya tetap disusui. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjadikan Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Nah, tetapi yang dipilih oleh Ibu Musa adalah karena khawatir, ya, karena kasih sayangnya dan kekhawatirannya, dan manusia ini tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Dia hanya merasa khawatir saja, maka dia pun melemparkan. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau mengkhawatirkan keselamatannya, kalau tetap bersamamu, maka hanyutkanlah dia ke laut atau ke sungai Nil. Nah, di sini yustafadu minal ayah, dapat diambil pelajaran dari ayat ini. Ya. Ayat diperintahkan untuk menyusui, ya, tetapi ibu Nabi Musa khawatir, maka dia memilih untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Padahal dua-duanya berbahaya, ya. Tetap bersamanya berbahaya karena bisa jadi akan ditangkap, dan melemparkannya ke sungai juga berbahaya karena masih bayi, belum tahu berenang dan dikhawatirkan nanti hanyut entah kemana. Ini juga berbahaya, mengkhawatirkan. Nah, maka diambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya daf'ud dararil muhaqqaq bil dararil mashkuki fihi. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya menolak
mudarat yang pasti atau yang sangat besar kemungkinannya dengan mudarat yang kemungkinannya kecil datang. Jadi misalnya ada dua mudarat sini. Di sini ada dua hal yang berbahaya. Maka kita menimbang. Kita menimbang. Ada satu bahayanya yang mungkin 99% akan terjadi, dan ada satu kita prediksikan bahaya tetapi mungkin hanya 60%, 50%, 40%. Membahayakan tetapi tingkat akurasinya itu misalnya hanya 50%. Maka di sini dipilih ya, kita menolak mudarat dan bahaya yang akurasinya sangat tinggi ya, dengan mudarat ya, mengambil mudarat yang akurasinya masih diragukan. Nah, maka di sini kita lihat ibu Nabi Musa alaihissalam ya, menghanyutkan dia ke sungai karena memang berbahaya tetapi masih ada peluang-peluang untuk selamat. Bisa jadi dia hanyut ya, dan pergi jauh meninggalkan kota Mesir, dan mungkin di kota lain dia didapatkan dan selamat. Jadi masih ada peluang keselamatannya. Dibandingkan kalau di rumahnya ya, tentara-tentara Musa ini sudah tentara-tentara Firaun telah disebar di kota Mesir untuk mencari semua anak bayi. Sehingga ini bahayanya lebih pasti atau mendekati pasti. Nah, ini adalah salah satu kaidah yang kita gunakan ketika menghadapi dua hal yang mudarat. Ya, maka kita melihat mana yang pasti. Ya. Fa ummu Musa hina khafat alaihi min qatl Fir'aun lahu ja'alathu fi tabutin wa alqathu fil yam. Nah, di sini ibu Musa ketika khawatir terhadap keselamatan Musa dari penangkapan dan pembunuhan Fir'aun, maka beliau menyimpannya di dalam satu peti kotak yang kemudian dihanyutkan ke sungai. Pelajaran yang berikutnya, tadabbur yang berikutnya adalah lutfullah taala bi ummi Musa alaihissalam wa tahwinul musibati 'alaiha bil bisyarah. Di sini ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada ibu Musa, dan Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan musibah yang menimpa ibu Musa dengan cara memberikan kabar gembira. Ya, ketika melepaskan sang bayinya yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya, maka ini adalah kesedihan karena ya, belahan jiwanya yang harus dia hanyutkan dan bisa saja tidak akan bertemu selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah itu dengan memberikan kabar gembira. Dengan memberikan kabar gembira. Yaitu Allah katakan inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Pasti kami akan kembalikan Musa kepadamu, kemudian kami akan mengangkat derajatnya sehingga dia menjadi seorang rasul. Ya, sehingga kesedihan ini akan menjadi ringan ketika diberikan kabar gembira. Nah, wa hadza yadullu ala ahamiyati basit tafa'ulil ijabi fima ya'taril ummah. Ini menunjukkan pentingnya untuk kita senantiasa bersikap optimis yang positif dan menebarkan optimisme ini di kalangan umat ketika umat ini mengalami satu kesulitan. Ketika mengalami satu kesulitan. Ya, misalnya kita melihat di belahan bumi lain saudara-saudara kita ditindas. Ini adalah musibah. Maka hendaknya kita bersikap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya insyaallah ini adalah merupakan tanda-tanda Allah ingin menangkan Islam. Bisa jadi dengan seperti itu orang-orang di sana akan sadar terhadap keislamannya kemudian membela keislamannya. Dengan begitu mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kaum muslimin yang lain yang sementara tidur, yang lupa, yang terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kaum muslimin ini menjadi satu dan bersaudara, memiliki solidaritas dan seterusnya, sehingga mereka semakin kuat. Jadi kita
hendaknya memberikan kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira, bukan menambah kesedihan dengan kesedihan yang lainnya. Wa kadzalika an nabutha at-tafa'ul wal bisyara 'inda kulli musabin tasliyatan wa takhfifan 'alaihi. Begitu juga misalnya kalau ada orang-orang tertentu, ya saudara kita, kerabat kita, teman kita yang tertimpa musibah, ketika datang menjenguknya, maka kita berikan kabar gembira, bukan semakin ditambah musibahnya, bukan semakin diberikan berita-berita yang semakin menambah bebannya. Ya, misalnya kalau seorang sakit, maka kita datang berikan kabar gembira bahwasanya sakit ini adalah tahur, insyaallah, penghapus dosa. Sakit seperti ini biasa dilewati seseorang yang insyaallah akan sembuh. Sakit ini insyaallah akan mengangkat derajat. Ya. Jadi bukan kata-kata sebaliknya yang menyebabkan dia semakin bersedih. Yang berikutnya, al-bisyaratu la ta'ni adamal bala. Ketika diberikan kabar gembira, bukan berarti musibah itu hilang sama sekali. Diberikan kabar gembira langsung hilang semuanya musibah, tidak. Faqad basyarallahu ta'ala umma Musa walam yatawaqqaful bala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar gembira kepada ibu Musa bahwasanya dia akan selamat, dia akan dikembalikan kepadanya dan nanti akan dijadikan nabi dan rasul. Namun musibah ini tetap terus berjalan. Ya, terus berjalan karena Nabi Musa diambil, kemudian khawatir jangan-jangan dia dibunuh, jangan-jangan dia diapa-apakan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tidak mesti kalau ada kabar gembira musibah itu langsung hilang, tapi meringankan beban ketika menjalani dan mengalami musibah tersebut. Sehingga orang yang tertimpa musibah ketika kita berikan kabar gembira, musibah itu tetap berjalan, tetap berlanjut, ya, tetapi meringankan bebannya. Yang berikutnya, qad yuqaddirullahu ta'ala 'alal 'abdi ba'dal masyaqq min ajli an yunilahu sururan a'zam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada hambanya bentuk-bentuk kesulitan dalam kehidupan ini, tujuannya adalah agar supaya Allah memberikan dia nantinya kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ya. Jadi musibah-musibah, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan kepada hamba-hambanya bukan untuk menyiksanya, tetapi agar supaya ujian-ujian ini menjadi sarana nantinya dia akan semakin bahagia. Ya, dia akan menjadi bahagia, wa yadfa'anhu syarran akbar, atau menolak keburukan yang jauh lebih besar daripada hal tersebut, daripada musibah itu. Ya, bisa jadi dengan musibah ini dia sadar, ya, kemudian tidak berlaku congkak, sombong, yang mana jika dia tidak mendapatkan musibah itu dia akan terus merasa sombong, congkak, dan akhirnya terjatuh kepada kemaksiatan dan bisa jadi kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melindungi dia dari keburukan yang jauh lebih besar, ya, daripada musibah tersebut. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir disebut di sini adalah Al-Qur'anul Karim katsiran ma yasilul akhbara al-muhzina bil akhbaril mufrihah. Kalau kita melihat Al-Qur'an, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, berita-berita, ketika berita-berita tersebut adalah berita-berita yang di dalamnya terdapat kesedihan, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan berita-berita gembira dan kabar gembira. Ya. Jadi setiap kita melihat ada berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sesuatu yang musibah, kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan tentang hal-hal yang menggembirakan. Fa ba'da an amaraha bil amri as-sa'ab, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu Musa sesuatu yang sulit bagi ibu Musa, wa huwa ilqa'u Musa fil bahr, yaitu menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil, tam'anaha wa basyaraha. Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwanya dan memberikan dia kabar gembira.
Fa'alaina muwafaqatu minhajihi fi akhbarina. Oleh karena itu hendaknya kita dalam memberikan informasi, menyebarkan berita, hendaknya kita menggunakan manhaj ini, metode ini. Ketika kita mengabarkan misalnya terjadi musibah seperti gini dan seterusnya yang menyedihkan, jangan berhenti sampai di situ dan jangan hanya membawa berita-berita yang menyedihkan saja. Lanjutkan dengan berita-berita yang memberikan kabar gembira, yang memberikan semangat, ya, yang memberikan motivasi-motivasi sehingga meringankan kesedihan tersebut. Wala siyama fi man 'azamat musibatuhu, apalagi orang yang memang musibahnya sangat besar. Ya, orang yang musibahnya sangat besar, maka perlu untuk diringankan dengan kabar gembira dan menenangkan jiwanya. Lianna nafsa al-basyariyah dhaifah, karena jiwa manusia ini lemah, maka butuh dikuatkan. Ya, maka butuh dikuatkan dengan berita-berita gembira yang bisa meringankan kesulitan-kesulitan dan musibah yang menimpanya. Nah, ini beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tadabbur dari ayat yang ketujuh ini yang berkaitan dengan tahapan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini masih tahapan awal, ya, ketika dilahirkan, kemudian setelah itu diperintahkan untuk dilempar dan dihanyutkan ke sungai. Kemudian tahapan-tahapan kisah berikutnya masih panjang, insya Allah akan dilanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Maka sebagaimana kita telah dengarkan sebelumnya, bahwasanya surat Al-Qasas ini sangat syarat dengan pelajaran-pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Dan kisah ini hanya berkaitan dengan kisah Musa alaihissalam. Ya. Tidak ada nabi-nabi yang lain, hanya khusus Nabi Musa dalam satu surah ini. Bagaimana beliau sejak dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang, kemudian nanti menghadapi Musa, menghadapi Fir'aun, kemudian setelah itu nanti kisah yang berikutnya dengan Qarun. Ya, kalau Fir'aun ini dari kalangan Qibti, ya, maka Qarun ini dari kaumnya Nabi Musa sendiri. Ya, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun ini adalah dari kalangan Nabi Musa, dari Bani Israel. Bahkan disebutkan dalam tafsir bahwasanya dia adalah sepupu satu kali dari Musa alaihissalam. Misalnya nanti kita akan mendengarkan lanjutan kisah dari Musa alaihissalam dan juga pelajaran-pelajaran penting yang sangat berharga bagi kita, khususnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, khususnya dalam kehidupan kita sekarang ini yang pertama, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, yang melakukan, ya, perbuatan kezaliman kepada rakyatnya, ya, kemudian begitu juga, ya, orang-orang yang menguasai ekonomi, menguasai yang memiliki harta yang banyak, yang juga melakukan perbuatan yang serupa. Ya, maka ini adalah pelajaran penting bagi kita, bisa kita mengambil pelajaran-pelajaran tersebut, bagaimana menghadapi dua bentuk kezaliman tersebut. Ya, semoga nanti kita akan bisa mendengarkan semuanya. Demikian yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.